Perubahan adalah karakter kehidupan itu sendiri. Karena kita orang yang hidup, maka beradalah di dalam satu perubahan itu. Apa yang dilakukan? Banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang sholat, banyak orang yang tahajud, tapi dia sesungguhnya belum terlibat dengan sesuatu yang penting, maka sungguh di hadapan Allah tidak dihitung. Dia puasa untuk dirinya, untuk menyuburkan egonya, karena merasa memiliki ganjaran hebat, memiliki pahala hebat. Padahal puasa itu adalah untuk sesuatu yang penting. Kemampuan mengendalikan diri terhadap gejolak di kiri kanannya, supaya dia dapat komunikasi dengan kehidupan sosial yang baik, supaya dia mengendalikan diri tidak menyakiti orang. Dan puasa itu adalah untuk sabar, supaya kehidupannya memiliki pengendalian diri dan kesabaran saat berhadapan dengan orang lain. Saat kita menstimulus orang lain untuk menjadi cerdas, untuk menjadi pintar, untuk menjadi terampil diri kita dan orang lain itu. Sejauh mana kita terlibat dalam sesuatu yang penting. Sebenarnya ini koma tentang dan berada di dalam kebenaran. Oke, ini garis besarnya kan begitu. Bisa kamu rames tatanan kehidupan seperti apa, tatanan sosial seperti apa, perkembangan ilmu dan sosial dan seperti apa. Ya paling tidak walaupun untuk pribadi bukan bermakna ego, tapi berlatih. Tapi kalau kamu kebingungan, kerja saya besok gimana, makan saya besok apa yang dapat saya tunjukkan setelah saya kuliah, maka kamu akan terjebak di sini. Kewajiban kita sebagai manusia, laksanakan tugas untuk berbuat kebaikan, laksanakan tugas untuk menata kehidupan sosial yang baik, laksanakan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan terserap dalam keterampilan diri kita. Itu tugas kita, laksanakan tugas ini. Menjadi pemakmur bumi itu tatanan kehidupan. Laksanakan tugas-tugas ini. Sejauh mana Anda terlibat menjadi pemakmur bumi? Sejauh mana kita terlibat dalam kehidupan, mempengaruhi kehidupan yang harmonis, membangun kesadaran spiritual. Intinya kesadaran spiritual adalah kepedulian. Sejauh mana kita terlibat untuk mengembangkan di lingkungan kita terbentuk kepedulian. Sejauh mana Anda terlibat bahwa diri kita untuk dapat melibatkan, memberikan sesuatu yang penting, supaya manusia-manusia di sekitar kita ini juga memiliki karakter belajar, karakter komunikatif. Sejauh mana? Itulah keterlibatan, sejauh mana keterlibatan kita untuk membantu mewujudkan sesuatu yang penting itu. Kalau kita mau jujur, banyak sekali lagi, banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa, banyak orang yang berkali-kali haji, tapi sesungguhnya tidak terlibat sesuatu yang penting, kecuali hanya dirinya dan keluarganya, dan untuk memperoleh gelar Pak Kaji. Kan gitu. Teman-teman, ini tutupan. Pikiran yang dalam kendali intuisi perasaan sering mengubah kenyataan yang sebenarnya. Saya enggak jelaskan dulu, kamu cermati. Pikiran yang dalam kendali intuisi perasaan sering mengubah kenyataan yang sebenarnya. Artinya apa? Jangan jadi orang yang otaknya diombang-ambingkan oleh perasaan, oleh intuisi. Tapi hadapilah kenyataan kamu itu sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Kamu sebagai apa? Sebagai santri. Ini kenyataan yang perjalanan yang kamu harus jalani.
Kamu harus belajar apa yang dilakukan. Jangan berpikir, untuk apa saya belajar jika nantinya tidak berpengaruh terhadap pekerjaan. Tapi belajarlah karena ingin membangun dan membentuk perkembangan pribadimu. Pikiran seharusnya bukan dalam kendali intuisi, tapi dalam kendali fakta kehidupan lahir siapa Anda, fakta berpikir rasional, fakta hati mengingat Dia, mengingat Tuhan. Semakin Anda kuat mengingat keberadaan Tuhan, nek wis duwe ilmune, maka Anda tahu apa itu pengabdian. Hanya jika Anda punya ingatan tentang bal huwa ayatum bayyinah fi sudurati, saat Anda punya ingatan bal tertanam, tertancap huwa dia di dalam hati, maka itulah zikir, maka kamu berada dalam pengabdian. Semakin baik ingatan itu, maka Anda semakin berada di dalam pengabdian yang baik. Ini saya ngambil dari Mahabharata itu ya. Karena memang itu rumus itu sama. Akan tapi jika kita dikendalikan oleh intuisi, maka sering ini mengubah arah yang sebenarnya, mengubah kenyataan yang sebenarnya, sehingga sering lamun, aduh piye ki, wah kan gitu kan. Duh perasaan aku ki ustadz ki nggak bener deh, kan gitu kan. Perasaan saya tuh, intuisi saya ini, dosen ini nggak bener deh. Saat ada begitu, maka kamu belajar tidak akan nyaman. Sebab sekali membaca tugas dari dia, ustadz iya kan, ustadznya nggak bener kan begitu biasanya. Mengubah kenyataan. Oke. Selanjutnya kan pertanyaan tah? Gitu. Nah, sampai jam 11 tah jadwalnya. Sampai jam 11. Oke. Kalau ada pertanyaan dipandu atau langsung 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada, selesai. Kunci orang cerdas itu pinter mengevaluasi diri dan sejauh mana dirinya terlibat dalam mengembangkan potensi lingkungan. Orang cerdas itu. Orang cerdas, orang dibuka anugerah, pandai mengkoreksi, mengevaluasi diri, sejauh mana dirinya dapat terlibat, menghubungkan akal dan hati dan kehidupan sosial. Puncak kecerdasan itu adalah mengenal diri, mengenal jiwa. Itu puncak kecerdasan. Itu menuju puncak deh, itu sebenarnya. Karena puncak kecerdasan itu saat Anda sudah ada feel tentang Rasul. Itu puncak kecerdasan. Itu dari sudut manapun tidak akan dapat dibantah. Innani anna Allah la ilaha illa fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Itu Nabi ngendikan. Aku iki lho kan gitu kan. Kecerdasan, puncak kecerdasan tertinggi. Maka semua wawasan, semua pengetahuan yang Anda miliki dan akan terus berkembang saat berpijak kepada kesadaran puncak. Dan rileks. Mungkin anak mahasiswa bapak atau mungkin sekarang menyebutnya Romo, sering menyebutnya Romo. Kok semacam ini apa ya membaca, apa ya belajar, sama saya juga membaca. Tapi bedanya saya nek membaca ora tahu tuntas. Jadi si pinter awakmu, saya baca itu gak pernah tuntas. Saya tuh baca buku itu gak pernah tuntas, mau ngarep seret, wis ngono tok. Cik pinter awakmu, aku nek maca mau ngono tok. Saya bingung. Ya artinya
detailnya ya. Saya malah nggak tahu. Makanya saya sih tahu. Sopo pengarang saya sering lupa. Wong saya baca itu biasanya hanya pendahuluan, kata pengantar. Terus setelah itu ya buku tak cekel. Terus saya begini, seret, ya segitu tok gitu. Cik pinter awakmu janino, iki yang nekat wae. Oke, saya pikir gitu. Sebelum ditutup, kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin dari apa? Gimana schedule-nya? Jam 11 tutup? Ya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Relax aja, mungkin. Ya. Siapa? Jati? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana ya cara mengembangkan suatu sistem di sebuah organisasi, di mana beberapa instrumen yang terlibat di organisasi itu mungkin belum ada rasa untuk ingin berubah menuju lebih baik. Demikian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu berarti ya? Ya oke, satu. Wes cukup Mas Rahmat dari sisi wae. Bagaimana mengembangkan organisasi, mengelola organisasi, ya kan? Karena merasa bahwa anggotanya itu sulit untuk diajak berorganisasi, diajak membuat program, dan diajak melaksanakan program, dan diajak untuk menjalankan program, gitu toh? Iya. Kan di setiap sistem itu kan kita terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, Bapak. Nah, sementara niat kita kan memang ingin selalu akan berubah menuju lebih baik. Bagaimana caranya agar diri kita sendiri serta instrumen yang terlibat dalam sebuah organisasi itu bisa gelem berubah menuju lebih baik secara terus-menerus. Karena ada beberapa instrumen yang mungkin masih nyaman dengan sistem yang masa lalu gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Oke. Ya memang itu konsep ya, memang seperti yang saya aturkan tadi bahwa salah satu karakter kehidupan yang harus kita sadari dan kita tanamkan dalam diri kita adalah perubahan. Karakter kehidupan berdunia ini, karakter dunia ini adalah perubahan, itu pasti. Saat seseorang itu tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan stagnan. Dan akan sulit untuk berkembang, bahkan mungkin tidak akan berkembang. Itu benar. Kemudian bagaimana kita supaya dapat mengikuti di dalam sistem itu, sistem yang butuh kita bangun. Karena sebuah kepemimpinan, saat kita memahami pola organisasi itu adalah tidak kalah penting, itu kepengikutan, followership. Saat kita berbicara tentang kepemimpinan, kemudian kita sebagai pemimpin, tapi sadari, Anda harus berprinsip sebagai followership. Anda bukan sebagai leadership. Anda followership. Cara sesungguhnya itu yang diperlukan. Orang yang followership baik, pasti leadership yang baik. Karena kepemimpinan itu adalah perspektif. Pemimpin itu perspektif. Mungkin manajemen paham, mungkin santri kan bingung. Pemimpin itu adalah perspektif. Tergantung perspektif kiri kanannya. Jadi definisi yang paling mudah, apa itu pemimpin? Perspektif, kan gitu. Aslinya kan begitu. Oke. Jadi pertama memang ada bangunan-bangunan dasar yang harus menjadi pijakan kita untuk mengalami perubahan mindset. Artinya bahwa tadi sudah saya sampaikan tadi tentang kebenaran, kemudian tahu tentang kebenaran, dan kemudian perubahan adalah karakter kehidupan itu sendiri. Karena kita orang yang hidup, maka beradalah di dalam satu perubahan itu. Apa yang dilakukan? Kemudian yang selanjutnya komunikatif.
komunikatif, ini masih sisi manajemen, dan rutinkan untuk musyawarah. Komunikatif bisa berupa kontrol. Kontrol itu tapi bukan bermakna ngontrol untuk melihat kesalahan. Kenapa saya cenderung menggunakan sistem kalimat follow, tidak lead? Sebab saat menggunakan lead, maka tim tidak terlibat. Faham maksud saya? Tapi ketika kita menggunakan follow, maka tim itu akan terlibat. Tim di dalamnya ada lingkaran irisan di dalam himpunan tentang sebagai bagian dari tim. Hindari kata-kata ide saya. Hindari kata-kata saya pemimpin kamu. Hindari kata-kata saya sebagai pimpinan. Hindari kata-kata karena saya yang bertanggung jawab. Hindari kata-kata yang akan menjatuhkan mental, yang menjadi suasana itu rusak. Kita tidak perlu mengatakan saya sebagai pemimpin, saya sebagai ketua BEM, maka saya mencanangkan, itulah langsung tergambar perspektifnya, dia pemimpin seperti apa. Ini menjadi pemimpin yang tidak bagus. Hindari kata-kata yang Anda tampak nonjol, yang lain tampak rendah. Itu salah satu trik. Percaya. Katakanlah selama saya di dalam satu organisasi, saya kalimat-kalimat ini nggak pernah saya gunakan. Bahkan saat saya menjadi KS pun saya belum pernah menggunakan sekalipun tentang ini. Saya sebagai kepala sekolah, enggak. Yang ngomong kan, umpamanya Pak Nduri, Mas sebagai kepala sekolah telah membuatkan begitu, tapi kan bukan dari saya. Saya akan menghindari kata-kata itu. Bahkan untuk menekan sebuah program apa yang dilakukan, saya sebagai kepala sekolah, saya sangat menghindari hal itu. Dan itu saya sudah sangat hindari sejak saya dulu bermain di BEM, bermain di organisasi mahasiswa, di kepramukaan gitu ya. Itu saya menghindari kata-kata itu. Hindari kata-kata yang tidak bijak, yang menjadikan kita tampak memisah antara unsur pemimpin dan unsur anggota. Maka hindari kata-kata bapak buah, anak buah juga. Tidak ada dalam tim istilahnya bapak buah dan anak buah. Yang ada adalah semuanya tim. Tapi dengan sendirinya mengetahui perilaku adab dan akhlak. Yang bertanggung jawab ketua, semuanya juga sudah tahu tentang itu, kan begitu. Terus bagaimana caranya? Untuk menjaga supaya konsisten, komitmen, bersungguh-sungguh terhadap program yang telah dibuat. Untuk tetap dan dalam perubahan juga dapat dilakukan. Disinilah fungsi, unsur, kepemimpinan atau kepemimpinannya. Semuanya harusnya terlibat. Apa yang dilakukan? Buat schedule untuk membuat komitmen. Schedule untuk membuat komitmen. 1, kita membuat program bersama. 2, kita melakukan konsisten bersama. 3, jika kita mengalami peningkatan perubahan, kita lakukan bersama. Kemudian setelah terjaganya sebuah program, jaga dengan komunikasi. Supaya tetap konsisten. Komunikasi yang diperlukan. Kekuatan organisasi dimanapun, kekuatannya adalah komunikatif. Karena kertas-kertas yang kita buat sesungguhnya adalah masalah komunikasi. Kan begitu.
Administrasi itu masalah komunikatif, bagian dari komunikasi. Intinya itu. Peduli, kalau kita memang peduli biaya, komunikasi. Artinya komunikasi kita membuat jadwal, kita komitmen membuat program, kita membuat komitmen teknis misalkan program. Kemudian kita musyawarah untuk kayak iso dilakoni gimana nih kita musyawarah kembali. Supaya bisa, bagaimana supaya dapat dilakukan, kan begitu kan? Gitu. Tidak jenuh, komunikasi itu yang diperlukan. Bagaimana kita enggak jenuh, komunikasi itu diperlukan. Saat siap mengalami perubahan, tak berperspektif egosentris saat begini. Tak kayak usulan enggak gelem, padahal usul aku yang paling rasional. Jangan katakan itu. Saat ternyata anggota tim menyepakati program yang dilakukan adalah ini. Walaupun kamu merasa bahwa rasional kamu itu terbaik. Artinya begini, saat ini di program ini dijalankan, akhirnya program yang ide kamu tidak bisa dijalankan, padahal kamu ketuanya upama. Percaya, jika ternyata ide itu yang benar adalah ide kamu, ini pasti akan ada saatnya kembali kepada ide ini. Tapi jangan katakan, benar ideku kan? Jangan katakan. Hanya itu sebagai kunci-kuncinya. Organisasi sering gagal karena kalau nggak cocok akan melaksanakan kegiatan tersendiri di luar rapat. Hindari ini. Maka kuncinya respect. Unsur manajemen kuncinya respect. Jangan pada saat ada anggota, ayo kita rapat, saya punya usulan kegiatan begini nih. Enggak bagus. Jangan. Itu akan melemahkan tim Anda. Hindari itu. Hindari. Saya kira begitu. Kemudian saat kamu punya ide, umpamanya ini ketuanya atau koordinator, ternyata idemu ini nggak disepakati oleh yang lain punya ide yang lain. Jangan perlihatkan kekecewaan kamu, tapi jaga supaya ide dari orang-orang ini dapat tetap dilaksanakan, karena ini merupakan ide tim. Gitu ya. Jaga supaya tugasnya manajemen koordinator menjaga ini supaya dapat berjalan. Kalau terjadi tidak lancar, maka ambil sikap untuk dimusyawarahkan kembali. Ada apa? Mungkin membutuhkan ide segar, kan gitu. Saya kira begitu. Karena sesuatu yang sulit dihindari, jenuh. Hati-hati. Jenuh itu dapat dilawan dengan cara komunikasi. Ini yang dapat dilakukan. Saya kira gitu. Oke, suatu saat kita bisa berbicara tentang komunikasi, musyawarah panjang lebar, nggak apa-apa. Suatu saat sampai terapan di organisasi seperti apa dengan 7 pola komunikasi untuk diterapkan dalam kehidupan dan organisasi. Oke, saya kira gitu. Ada lagi? Cukup? Pas? Oke. Saya tutup dulu ya. Tadi saya sudah salam ya.